Seperti apakah kelanjutan hidup Lia dan Santi, si gadis desa itu di kehidupan kotanya? Ayo kita ikuti kisahnya. Beberapa lama kemudian, Santi tak bisa menyembunyikan diri dari sang ayah. Akan kelakuannya di kota, semua kelakuannya ditahu sang ayah pada saat sang ayah menjenguk Santi di kontrakannya di Mataram. Saat itu, sang ayah menemukan saat-saat berdoa di dalam ruangan kontrakannya. Hingga sang ayah sangat memarahi putri kesayangannya untuk yang pertama kalinya. Mirisnya jua sejak itulah sang ayah mulai kaget yang tak tertolongkan. Karena yang terjadi di luar dugaan dan tak pernah terlintas sedikit pun di benaknya. Tindakan tegasnya pada Santi untuk membawanya pulang ke kampung dan memberhentikan dari kuliahnya. Beberapa bulan kemudian, Santi hidup di kampung. Santi yang sudah terbiasa dengan kehidupan mudanya bersama sang pacar. Ia diam-diam keluar membohongi sang ayah untuk menemui sang pacar. Begitulah yang Santi lakukan di tengah sayangnya sang ayah. Beberapa bulan kemudian, Santi lagi-lagi ditemukan sang ayah untuk yang kedua kalinya. Yang membuat sang ayah mulai sakit-sakitan karena kagetnya dengan kelakuan putri kesayangannya yang sudah tak mengindahkan nasihat baiknya. Namun mengetahui itu, Santi pun tak bisa berubah karena sudah terlanjur dalam menikmati hidupnya yang kurang wajar dengan sang pacar. Maka beberapa bulan kemudian, ayahnya Santi tambah parah dari sakitnya. Sampai pada suatu malam, ayah Santi yang harus dibawa ke ruangan ICU dan diponis serangan jantung yang bermula dari kagetnya mengetahui kelakuan buruk putri tercinta. Namun saat itu Santi tak tahu keadaan sang ayah karena dirinya lagi keluar bersama sang pacar. Hingga bundanya menelpon Santi untuk memberi kabar itu. Tapi lagi-lagi Santi tak mau menghiraukannya karena dirinya sedang menikmati malam-malam bersama sang pacar. Keesokan harinya Santi pulang dan menjenguk sang ayah. Di sanalah sang ayah berpesan pada Santi, "Jika aku mati nanti, maka aku mohon padamu, nak, untuk berubah dari kebiasaan burukmu dengan pacarmu." Pesan sang ayah pada Santi. Maka mendengar itu, Santi sempat bersedih dan mengiyakan sang ayah. 2 hari kemudian, sang ayah meninggalkan Santi untuk selama-lamanya. Di sanalah Santi menangis terisak-isak kehilangan sang ayah. Maka 2 minggu kemudian, Santi pun bertobat karena mengenang pesan suci sang ayah.
Namun lagi-lagi Lia menghasutnya dan mengajaknya sedikit demi sedikit, yang membuat Santi harus melupakan pesan suci sang ayah. Sungguh keterlaluan apa yang dilakukan Lia. Maka tak lama dari itu Santi pun terpengaruh lagi. Dan Santi, gadis cantik itu, menemukan laki-laki lain yang membuatnya jatuh cinta dan mengulang kembali kebiasaan buruknya. Saat aku mendengar cerita ini dari penutur, aku benci pada Lia dan Santi akan kurang ajarnya mereka yang tak bisa sadar diri. Lalu bagaimana dengan Lia dan Santi saat ini? Tanyaku pada penutur. Lia dan Santi pernah menerima balasan dari Yang Kuasa dengan sebuah peristiwa ketika Lia dan Santi boncengan satu kendaraan. Mereka ditabrak truk yang membuat keduanya jadi cacat. Santi kehilangan kakinya sebelah, sementara Lia buta seumur hidup di usianya yang masih muda. Dan sejak itulah mereka berdua menjadi sampah para laki-laki dan tak berguna lagi. Sampai di sini ceritanya. Mari kita ambil sebuah pesan moral dari kisah ini. Ketika kita lupa akan perintah Sang Kuasa, apalagi melawan pada orang tua kita, maka Sang Kuasa akan membalas kita dengan balasan yang sangat pedih. Seperti yang terjadi pada Lia dan Santi yang harus menjalani hidupnya dengan segala keterbatasannya. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya,